Halo peserta didik baru SMP Negeri 4 Madiun. Selamat datang di SMP Negeri 4 Madiun. Dari studio siar SMP Negeri 4 Madiun, saya Ibu Reni Yuhana SPD MPD akan menemani kalian dalam kegiatan MPLS SMP Negeri 4 Madiun. Peserta didik baru SMP Negeri 4 Madiun, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Reni berharap kalian senantiasa dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, Bu Reni akan menemani kalian dalam materi berwudu dengan narasumber Ibu Nurul Afifah, SAG MPDI. Baiklah peserta didik baru SMP Negeri 4 Madiun, saya persilahkan Ibu narasumber kita hadir di studio siar SMP Negeri 4 Madiun. Selamat datang Ibu. Terima kasih Ibu Reni. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Puji Tuhan, semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan ya Ibu. Terima kasih. Hari ini kita belajar materi apa Bu? Tentang berwudu. Iya, Bu Reni. berarti apa yang saya katakan tadi tidak salah ya Bu? Betul sekali ya. Oke. Ibu Nurul dan peserta didik baru SMP Negeri 4 Madiun, kami persilahkan kepada Ibu Nurul sebagai narasumber kita untuk menyampaikan materi kali ini. Silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik baru, dulu yang sudah-sudah, itu selalu ada materi agama. Setiap siswa baru itu mendapatkan buku kecil, yaitu tentang tuntunan sholat. Buku tersebut sangat lengkap sekali. Di antaranya tata cara berwudu, kemudian sholat. Terus di situ bermacam-macam sholat. Di antaranya sholat fardu, kemudian sholat sunnah, sholat tahajud, sholat jenazah, sholat istikharah, sholat istikho, dan bermacam-macam. Tetapi semua sholat-sholat itu tidak menjadi sah jika kamu tidak berwudu dengan baik. Maka anak-anak, ini Bu Nurul akan menyampaikan tata cara berwudu. Nah, di situ judulnya tata cara berwudu, bisa berarti toharoh, nah, atau bersuci. Terus kemudian berwudu ini sangat penting. Di situ ada tata caranya, di antaranya yaitu, nah, kalau tentang berwudu saja kamu sudah di luar kepala. Loh Bu, di luar kepala ini ya? Kepalanya jauh loh. Maksudnya kamu hafal sekali. Saya jamin anak yang masuk ke Stepa Hebat ini mesti anak yang nilainya bagus-bagus. Tidak bagus tidak bisa ke sini. Nah, tentang berwudu aja sudah kecil, kamu mesti bisa di luar kepala. Ya, apal pol gitu loh maksudnya. Nah, kalau melihat gambar seperti ini, pertama kali seperti ini ya. Tuh, mencuci tangan sampai pergelangan. Loh Bu, kok tidak bergerak ya? Besok digerakkan kalau kamu ketemu saya. Nah, itu bersucinya kok diam saja. Nah, bersuci sampai ke pergelangan tangan. Namun anak-anak, kamu perlu sekali niat. Nah, ini nanti di sini ada. Nah, di situ niat. Tapi ini saya kembalikan kepada gambar dulu. Nah, gambarnya diperhatikan. Terus kemudian yang pertama kali yaitu penting niat. Kamu berwudu tidak memakai niat sama dengan dalam bahasa Inggrisnya ya, raup. Loh Bu, raup bukan bahasa Inggris loh Bu. Iya. Berwudu tidak memakai niat sama dengan kayak mencuci muka biasa. Niatnya juga ada di situ. Jangan lupa memakai Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li
raf'il hadasil asghori fardhu lillahi ta'ala. Saya sudah hafal Bu, jelas. Anak pinter sudah hafal itu sejak kecil. Kemudian setelah bismillah membaca niat, langsung kamu mencuci tangan sampai pergelangan. Nah, terus kemudian gambar kedua apa anak-anak itu? Kamu ini lubang hidung. Nah, itu tidak usah disedot ya anak-anak airnya. Lubang hidung itu cukup diusap. Kemudian kamu membasuh muka. Nah, mukanya dibasuh. Cara membasuh muka anak-anak itu yang baik dari ini rata, jadi samping ini rata. Nah, pinggir-pinggir dekat telinga ini kena semua. Itu membasuhnya muka. Terus apakah harus 3 kali Bu? Nah, itu termasuk sunnah wudhu. Maka anak-anak, pelajaran berwudhu kamu sudah di luar kepala, tetapi yang harus titik-titik penting ini termasuk sunnahnya, ini termasuk wajibnya. Nah, ini kalau muka itu terus sampai ke pinggir-pinggir ini 3 kali Bu. Nah, itu sunnahnya. Berarti 1 kali boleh, tetapi sunnahnya 3 kali. Kenapalah? Ya 3 kali kita dapat sunnahnya. Sunnah yaitu apabila kamu kerjakan di sini kamu sudah mendapat pahala. Nah, gitu. Setelah hidung, muka, terus kemudian kamu tidak lupa berikutnya yaitu mencuci kedua tangan. Tangan ini sering anak-anak saya perhatikan, ini siku-sikunya masih kering. Jangan sampai siku-siku di sini harus basah. Terus kemudian yang sebelah kiri. Nah, mendahulukan kanan dan yang kiri itu juga termasuk sunnah. Wes aku butuh sembarang, coba cepet gini. Wes mbuh kanan kiri gak usah diurusi. Lah jangan. Mendahulukan yang kanan itu dapat pahala. Ya enake ya sidik-sidik pahala. 3 kali kamu dapat pahala. Dari berwudu saja kamu sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Maka berwudunya harus hati-hati dan baik agar sholat kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali berwudu bisa untuk bermacam-macam sholat. Nah, 1 kali berwudu bisa untuk macam-macam sholat. Kamu misalnya sholat qobliyah subuh, oh wudu lagi saya, gak usah. Sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh. Nah, itu sekali wudu. Bisa untuk bermacam-macam sholat. Kamu tunggu, kamu tidak batal, itu bisa untuk sholat suruf. Menunggu lagi sebentar, sholat duha sekali. Jadi 1 kali berwudu tidak batal, itu bisa untuk bermacam-macam sholat. Ini anak-anak saya ulang dari depan. Mencuci tangan, kemudian ini berkumur-kumur sambil mengusap hidung, jangan disedot ya. Kalau ada yang disedot sedikit gitu, tapi jangan nanti sampai masuk, nanti keselak ya. Kita usap lubang hidung ini, yang biasanya ada ingusnya itu. Nah, setelah itu kemudian kita membasuh muka. Setelah membasuh muka yaitu mencuci tangan sampai siku-siku semua harus basah, tidak boleh ada yang kering. Setelah itu mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala ini begini anak-anak, kalau kita memakai jilbab itu bisa 3 helai paling tidak kita itu sudah tersentuh air. Nah ini tersentuh. Tapi untuk laki-laki itu kita usap itu airnya kita anak-anak kita adai di tangan, terus kemudian kita buang, kita usapkan. Tapi ada yang diguabiur nih gini, kalau biasanya berpuasa itu diguabiur nih gitu. Nah soalnya ngelak, nah kalau ndak ngelak ya di ujung-ujungnya saja, apa nih kewademen wudunya hanya incik-incik. Nah
terus kemudian diusapkan sebagian kepala ini. Nah, ini untuk laki-laki bisa seperti itu, tetapi untuk anak-anak yang wanita cukup 3 helai. Bisa di sini sudah tersentuh dari tumbuhnya rambut. Nah, setelah ini kepala, kemudian kamu telinga. Telinga juga jangan digerojoki banyu gini. Nah, diusap ini daunnya ini digosok-gosok. Di sini juga begitu, digosok-gosok 3 kali, itu lebih baik, itu utamanya. Terus kemudian setelah telinga, yaitu kakinya itu sampai lutut anak-anak. Tidak sebetulnya hanya di mata kaki ini. Nah, di mata kaki sampai mata kaki itu sebelah kanan dulu, kemudian sebelah kiri. Itu dari penjelasan gambar, ya diurutkan ya gambarnya. Lah untuk gambar-gambar ini kamu sudah di luar kepala. Sekarang ini yang penting. Nah, ini niat wudhu. Kok dibalik anak-anak ya? Ya basmalah dulu, baru kemudian niat wudhu yang bunyinya yaitu nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghori fardhu lillahi ta'ala. Nah, kamu berniat untuk membersihkan tubuh kita karena mau menghadap Allah, mau sholat. Sholat itu menghadap Allah, anak-anak. Adapun berwudu itu maksudnya kamu bersuci menghilangkan hadas yang kecil-kecil. Kalau kamu habis hadas yang besar, tidak berwudu, mandi dulu sampai bersih, baru yang wudu ini menghilangkan hadas yang kecil. Terus kemudian wudu ini anak-anak banyak yang membatalkan wudu. Nah, yang membatalkan wudu diantaranya keluar dari lubang baik depan maupun belakang yang bunyinya bes, ada yang bunyinya dut, tut. Nah, alias kentut. Kamu tidak ngaku saya tidak kentut pun tidak saya kentut, tetapi tetanggamu berbau. Nah, itu wudunya batal. Terus kemudian kalau berwudu, air itu harus betul-betul menempel pada kulit. Tidak ada yang menghalangi. Loh Bu, apa ada yang menghalangi toh Bu? Ada. Apa? Cat kuku. Nah, itu air tidak tembus pada kuku. Kemudian apalagi kamu habis ngecat rumah, ngecat bangunan, yaitu nempel-nempel, itu kita bersihkan dulu karena air tidak tembus pada kulit. Kemudian yang membatalkan wudhu lagi apa? Hilang ingatan. Habis berwudhu kamu ya hilang anak-anak, atau jatuh pingsan, semaput, gak sadar, loh wudunya batal. Ya itu ketika jatuh pingsan itu diurusi dulu. Nah, kemudian biar sadar, sehat, tetap berwudu lagi, tetap menjalankan sholat. Jadi anak-anak, berwudu kunci penting. Nah, ini kalau makan aslinya tidak membatalkan wudhu. Hewe wudhu maem, tidak. Kalau kita makan itu tidak membatalkan wudhu. Jadi yang membatalkan wudhu keluar angin, bes, dut, tit. Nah, wudhunya batal. Itu yang membatalkan wudhu. Dan kemudian jatuh pingsan atau semaput itu batal. Kemudian kamu harus memilih air yang boleh untuk berwudu.
itu sampai jumlahnya 7. Air embun, ya Allah, air embun bisa untuk berwudu. Embun itu yang turunnya malam itu. Nah, tetapi biasanya di rumput, masa kita mau ngusap-ngusap di rumput. Nah, air embun bisa untuk berwudu. Tetapi kita air sekarang air hujan. Nah, 2 toh. Air embun, air hujan, air salju, kemudian air sumur, air laut, air sungai, dan air telaga. Bisa kamu di telaga itu untuk berwudu bisa. Tetapi ya bahaya, karena telaga kepleset dalam sekali untuk sarangan ngebel, kamu berwudu bahaya. Air keran juga boleh untuk berwudu. Innallaha yuhibbul mutawabina wa yuhibbul mutatohirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai yang suci. Jadi harus suci. Konon katanya orang yang memelihara wudu itu ketika meninggal dunia setelah 15 tahun itu dibongkar makamnya, jasadnya masih utuh. Setelah itu diselidiki beberapa selidik, anak-anak, diselidiki beberapa selidik. Setelah diperhatikan, orang tersebut selalu menjaga wudu. Jadi kalau wudu yang membatalkan antara kulit laki-laki dan perempuan, kamu habis berwudu, jangan megang kulit yang lawan jenismu. Saya sering memperhatikan anak-anak berwudu di masjid SMP 4 ini, berwudu itu enggak pergi dari tempat berwudu, nyewegati cacah. Nah tak demek, kembali lagi beli. Terus saya datang, loh itu kenapa toh? Berlari-lari, ini loh Bu, saya dicegati Bu, ditemai terus Bu. Nah itu saya marahi, anak laki-laki di sana, anak perempuan sini. Itu biasanya anak laki-laki seneng membuat seperti itu. Nah tak demek, lah itu yang habiskan air tuh anak-anak. Habiskan air, juga tidak boleh mengganggu seperti itu. Jadi persentuhan kulit, nah batal, makanya dia nyekat. Jahil, nah tak jahili, nah batal berkali-kali, gak sholat, udah wudu terus. Nah maka di situ Bu Guru selalu memperhatikan anak-anak yang seperti itu, tidak boleh, jangan. Malah saya begini, kalau kamu sudah digoda 3 kali, demek lagi, wudu lagi, demek lagi, biarkan 3 kali, langsung aja sholat. Seandainya itu Bu Nur tidak di situ, nek Bu Nur di situ mesti langsung saya tegur, saya marahi. Nah itu anak-anak yaitu tentang bersuci. Jadi mau menghadap Allah kita harus bersuci lebih dahulu. Air sudah, terus kemudian yang membatalkan sudah, terus kemudian manfaat wudu itu tadi saya singgung bahwa mempertahankan wudu tidak batal, itu ada manfaatnya sendiri. Yang seperti itu orang menjaga kesuciannya. Jadi manfaatnya berwudu sudah, terus kemudian yang membatalkan sudah, terus kemudian apa anak-anak, urut-urutannya wudu, airnya sudah, apalagi kamu tinggal membaca doa sesudah wudu. Yuh Bu nyapon lo dadak doa sesudah wudu barang. Nah itu kamu lebih afdol, karena ini saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang ahli taubat
dan jadikanlah saya orang yang suci, dan jadikanlah saya dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi kamu berwudu langsung membaca doa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadis solihin, dan jadikanlah kami orang-orang soleh. Lah kowe iki wudumu ping 5. Jadi kalau kita itu mau ndak soleh nggak jadi, karena sudah berdoa sehari 5 kali, maka kita dijadikan orang-orang yang soleh. Itu selalu dibaca sehabis wudhu. Harus Bu. Nah kalau harus, mesti ini di sini sunnah anak-anak. Sunnah artinya jika kamu kerjakan kamu mendapat pahala. Aku ngerti cah kene bar wudhu melayu, saya stop. Doa dulu. Iya Bu, no doa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadis sholihin. Nah sudah masuk untuk sholat. Itu anak-anak pelajaran tentang berwudu pada saat ini. Nanti anak-anak setelah menerima materi ini kamu harus apa anak-anak? Melaksanakan sesuai yang diajarkan oleh Bu Nurul. Jadi itu kulit sama kulitnya laki-laki sama kulit perempuan batal, kentut batal, terus dan sebagainya. Nanti saya jelaskan di lain waktu ya. Pada saat ini saya akhiri dari Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurul tentang Sama-sama, materi Bu Reni. yang sudah disampaikan tadi. Cara bersuci ya Bu ya. Betul. Iya, dan harus dilaksanakan secara urut. Betul. Dan lebih afdolnya lagi kalau ditutup dengan doa begitu ya Bu. Iya. Oke. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi akan bermanfaat buat kita, terutama peserta didik baru SMP Negeri 4 Madiun yang beragama Islam. Iya Bu Reni. Peserta didik baru SMP Negeri 4 Madiun, jangan lupa subscribe YouTube channel kita di SMPN 4 Madiun Official supaya tidak ketinggalan informasi pendidikan dan kegiatan-kegiatan Stepa Hebat. Peserta didik baru SMP Negeri 4 Madiun, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Jaga kesehatan kalian dan tetap semangat, raih prestasi Stepa Hebat.